Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dalam acara Live Talk with Oki. Saya bersama dengan Indonesia Belajar ingin men-sharingkan setiap bulan itu kita ada tema-tema tertentu Bapak Ibu. Seperti tema untuk bulan September ini adalah tema tentang keuangan. Dan kemudian di Oktober nanti temanya adalah tentang kesehatan holistik. Ya, jadi kita akan bergantian setiap bulan dengan tema-tema yang berbeda. Tujuan akhirnya adalah nanti kita akan bentuk komunitas dengan menekankan pada kesehatan holistik dan juga kesehatan finansial. Nah, seperti tadi sudah saya ungkapkan, pada bulan September ini temanya adalah tentang kesehatan finansial dan tentunya ini pasti akan berhubungan dengan pendapatan. Dan pendapatan itu pasti juga berhubungan dengan pajak, ya. Jadi sudah hadir di tengah kita Ibu Putri Wiryawan, seorang trainer di bidang perpajakan dan juga seorang life planner dan perencana tentang keuangan. Ya, selamat malam Ibu Putri. Selamat malam, Bu Oki. Ya, apa kabar hari ini Bu Putri? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat. Baik ya. Nah, Bu Putri, sebelum kita masuk nih ke materinya ya, hati-hati kena sanksi pajak karena ini ternyata berhubungan dengan perusahaan dan juga berhubungan dengan kita sebagai karyawan. Ya, kalau ada di antara sini Bapak Ibu yang berprofesi juga sebagai seorang karyawan. Nah, kita akan berbicara mengenai perpajakan ini. Kita juga ingin tahu nih, Bu Putri, apa ya? Kenapa nih kok bisa senang dengan perpajakan? Karena yang data yang saya dapatin dari Ibu Putri itu sudah berpengalaman hampir berapa ya Bu Putri? 17 tahun ya di bidang perpajakan ya. Betul. Dan kemudian beliau juga ngambil master accounting di Amerika dan kemudian juga pernah juga di HRD. Kenapa kok Bu Putri kok cinta banget sama pajak nih ceritanya gimana atau nggak sengaja nyemplung atau memang suka dengan perpajakan? Ya, waktu itu sih memang saya ada, saya tuh sebetulnya latar belakangnya kan akuntan, seperti tadi dibilang kan, saya akuntansi dari Unpad, terus juga Master of Accounting dari Amerika. Nah, tetapi pada saat satu kali tuh memang saya bekerja di PricewaterhouseCoopers dulunya, dan Mm-mm. kebetulan bagian perpajakan Pricewaterhouse itu baru sedang diperbesar ya, jadi diminta apakah tertarik untuk bergabung di bagian pajak. Nah, saya itu memang Hmm. senang membaca peraturan ya, baca undang-undang itu saya suka. Maksudnya suka hukum dan juga ada keuangan. Jadi saya perpajakan sebetulnya memang cocok sekali karena gabungan dari peraturan-peraturan dan masalah keuangan juga. Jadi Oke. mungkin itu ya, sesudah itu ya terus berlanjut di bagian pajak Lanjut terus. ya, cintanya terus sampai sekarang juga nih mau apa namanya trainer pun mau di bidang perpajakan. Nah, Bu Putri ini sama seperti saya, Bapak Ibu, cuma saya nggak lama banget. Saya kira-kira hampir 4 tahun itu ada di Arthur Andersen, ya, yang kemudian menjadi GPU, ya, Gunawan Priyohandoyo. Sama-sama seperti Bu Putri, cuman saya lebih pendek waktu menjadi konsultan pajaknya. Nah, Bu Putri, pada malam hari ini kita akan ngomong-ngomong soal tadi ya, natura dan pengaruhnya pada kita sebagai karyawan atau juga dari segi perpajakan. Apa yang kira-kira akan dibahas pada malam hari ini, Bu Putri? Nah, malam ini saya tuh akan membahas mengenai PMK yang baru ya. PMK ini baru keluar di tanggal 27 Juni 2023. Itu baru terbitnya resminya, tapi biasanya tentu dengan sosialisasi dan sebagainya itu baru bulan Juli. Jadi relatif memang sangat baru. Oh, ini adalah peraturan pajak mengenai eh, peraturan pelaksanaan dengan adanya perubahan yang cukup signifikan ya dari prinsip pajak atas kenikmatan dan natura
yang di sana nanti juga bisa dilihat bukan hanya hubungan antara pemberi kerja dengan pegawai, tapi juga bisa dengan pemberi kerja dengan penyedia jasa yang di luar pegawai. Nah, ini jadi itulah kira-kira yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin boleh dikasih tahu dulu nih apa ya pokok utamanya yang berbeda sebelum nanti Ibu Putri masuk ke materinya. Ya, pokok utama yang berbeda ini kan selama ini yang kita tahu itu namanya kenikmatan atau natura dikatakan sebagai tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan. Hmm. Tapi juga di pihak pegawai yang menerima bukan objek pajak. Jadi eh, dengan kata lain sebetulnya pajaknya ditanggung perusahaan tadinya ya. Ya, Nah, jadi pajaknya ditanggung perusahaan ya, karena nah, tidak boleh jadi sebagai non-deductible expense non gitu ya. deductible. Nah, walaupun ini sebetulnya kan prinsipnya tadinya biaya-biaya yang untuk mendapatkan, memelihara penghasilan, memperoleh dan memelihara penghasilan itu harusnya boleh dibiayakan. Tapi pengecualiannya adalah apabila ini diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak boleh dibiayakan. Nah, sejak keluarnya Undang-Undang HPP tahun 2021 yang efektif terus 1 Januari 2022 berubah perilakunya total, yaitu di mana biaya kenikmatan dan natura eh, sepanjang berhubungan dengan 3M itu ya, yaitu mendapatkan, menghasilkan, dan memelihara penghasilan, itu boleh dibiayakan semuanya. Nah, itu Hmm. perubahan yang sangat utama, dan sebaliknya itu menjadi objek pajak penghasilan di pihak karyawan. Tapi ada ketentuan-ketentuan khusus, di mana ada besaran-besaran yang mungkin yang dinikmati natura atau kenikmatan yang walaupun diberikan ke karyawan dan bisa dibiayakan tidak selalu harus menjadi objek pajak di karyawan. Itu inti pembicaraan kita hari ini. Jadi tetap ada batasan-batasannya gitu ya. Baik, Betul. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan secara detail ya yang akan dipaparkan oleh Ibu Putri dan mudah-mudahan kita akan mendapat insight pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan disimpan karena pertanyaan nanti akan setelah sesi selesai. Boleh Di juga sini ada di chat aplikasi dan mana? juga boleh nanti bertanya langsung Dan ya. belajar tuh. Silakan Bu Putri, sudah saya berikan co-host. Dan tahu kode downloadnya? Oke, sebentar. Ah, Cian. Microsoft Edge ang ada. Bentar ya, sorry ini saya One. Cian wenyan. Oke. Nggak tahu lah. Bentar ya, Ini suaranya ada yang bocor di sini. Sebentar ya, saya bantu. Teman-teman semuanya silahkan jika belum di mute, boleh di mute ya, supaya kita bisa lebih lancar. Ya, baik. sudah terlihat dengan baik, Bu Putri, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi ya yang titik utama yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai eh, Peraturan Menteri Keuangan 66 tahun 2023, yaitu tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Sorry. Oke. Nah, ini intinya tadi saya sebetulnya sudah sampaikan juga apa perbedaan utama yang paling besar dari PMK 66 ini yang merupakan turunan dari pertama perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama yaitu Undang-Undang 36 tahun 2008 yang sudah terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, jadi perbedaan utamanya tadi seperti sudah saya sampaikan, kalau di Undang-Undang PPH yang lama itu biaya tidak dapat dikurangkan. Dan sebaliknya, di pihak bagi karyawan yang menerima bukan objek pajak penghasilan. Sedangkan di undang-undang yang baru, HPP, itu biaya dapat dikurangkan dan merupakan objek pajak penghasilan di pihak karyawan. Nah, kalau dulu itu di undang-undang yang lama dulu ya kita sebutkan,
biaya natura atau kenikmatan itu dapat dikurangkan oleh pemberi kerja dan bukan objek bagi penerima bila. Jadi defaultnya dulu adalah biaya natura itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya, adalah apabila itu penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, dan natura kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Juga juga satu lagi adalah natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang terkena PPh final. Itu merupakan objek PPh bagi penerima. Jadi defaultnya dulu adalah tidak boleh dibiayakan kecuali untuk hal-hal tertentu. Nah, dengan undang-undang yang baru itu sudah dinyatakan natura yang kenikmatan itu boleh semua dibiayakan. Jadi tidak ada lagi tuh nanti 50%. Kalau dulu katanya biaya kendaraan hanya boleh dibiayakan 50%. Sekarang kalau memang itu berhubungan dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka semua boleh dibiayakan bagi pemberi kerja, tapi memang ada dampaknya kepada penerimanya, itu merupakan objek pajak. Nah, yang dikecualikan di sini sekarang adalah natura kenikmatan itu ada yang bukan objek pajak. Jadi kalau dibiayakannya sudah pasti boleh, tapi ada yang dikatakan bisa bukan objek pajak bagi penerima, yaitu apabila itu penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu, natura atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan, natura kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan anggaran pendapatan dan biaya desa, dan natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Jadi itu saja dulu yang diatur di tahun 2021 oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Lalu selanjutnya pengaturannya diatur di turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Nah, mungkin banyak yang menanyakan, apa sih bedanya natura dengan kenikmatan? Nah, di sini di PP 55 2022 dijelaskan bahwa natura itu adalah imbalan berupa barang. Nah, kalau contohnya, kalau misalnya sekarang di kantor itu diberi mobil dinas kepada karyawan, diberikan. Jadi ada perpindahan kepemilikan dari perusahaan ke karyawan, maka itu disebut natura. Atau kalau diberi beras, nah itu natura misalnya. Sedangkan kenikmatan adalah imbalan yang berupa fasilitas atau pelayanan. Misalnya fasilitas mobil dinas. Jadi kalau mobil dinasnya itu tetap milik perusahaan, tapi diperbolehkan dipakai oleh pegawai, maka itu disebutnya kenikmatan. Ya. Dan ini diberikan terkait dalam hubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Jasa ini maksudnya dari pihak yang penerima natura atau kenikmatan ini memberikan jasa kepada pihak pemberi, ya, dan dikompensasi dengan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, di sini saya tidak akan terlalu lama di sini karena akan dibahas lagi berikutnya. Jadi saya langsung ke slide berikutnya saja, ya. Nah, bagaimana dasar penilaian dari natura atau kenikmatan? Natura itu, ya seperti saya tadi, adalah merupakan barang. Jadi yang diberikan adalah barang. Itu nilai penilaiannya adalah nilai pasar. Nah, ini untuk dalam perhitungan pajak penghasilan bagi pihak penerima, ya. Itu adalah pakai nilai pasar. Sedangkan kenikmatan berupa fasilitas itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atau actual cost-nya. Nah, jadi ini nanti akan berpengaruh, ya. Kita akan fokus di sini nanti bagaimana menghitung pajak penghasilan bagi karyawan nantinya, ya, dalam hal natura pemberian barang ini nanti. Nah, biaya pemberian natura kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
atau deductible tadi seperti saya sampaikan sepanjang untuk mendapatkan, menghasilkan, dan memelihara penghasilan. Nah, imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Itu maksudnya ketentuan pemotongan yang berlaku. Jadi kalau ini memang diberikannya kepada individu, itu masuknya PPh 21. Kalau diberikannya memang kepada, bisa saja kepada perusahaan, sehubungan dengan pemberian jasa oleh perusahaan tersebut kepada pemberi, itu dimasuknya dalam PPh pasal 23. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan contoh mengenai hal ini ya. Nah, ketentuan PPh Natura ini mulai berlaku 1 Januari 2022. Jadi mulai 1 Januari 2022 itu adalah perlakuan bahwa Natura dan kenikmatan sudah mulai dibiayakan oleh pemberi atau perusahaan. Sedangkan ketentuan pemotongan PPh Natura baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023. Nah, jadi di sini maksudnya, jadi pembayaran Natura, pemberian Natura dan kenikmatan ini sudah boleh dibiayakan sejak 1 Januari 2022, tapi pada saat itu karena belum ada peraturan pelaksanaan mengenai bagaimana memotong PPh-nya dari karyawan, maka tidak usah dilakukan pembayaran PPh 21-nya kalau untuk karyawan dari 1 Januari 22 sampai 31 Desember. Nah, mulai ada ketentuan harus melakukan pemotongan atau menjadi objek pajak, lebih tepatnya menjadi objek pajak di pihak penerima baru mulai 1 Januari 2023. Maaf. Nah, ini adalah, jadi saya ulang lagi tadi, Undang-Undang HPP adalah dasarnya di pasal 32C, lalu di Peraturan Pemerintah Nomor 55 2022 diatur di pasal 31. Nah, untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023, ini mengatur mengenai definisi tadi, apa itu natura, apa itu kenikmatan, lalu bagaimana perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalannya dalam bentuk natura atau kenikmatan, lalu natura atau kenikmatan apa yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerima dan mana yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, lalu tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian dan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, dan ketentuan peralihan penutup. Itu yang diatur di PP 66 tahun 2003. Nah, hari ini kita akan membahas lebih banyak menekankan dari 1 sampai 4 untuk ketentuan peralihan. Nanti mungkin kalau memang diperlukan bisa dibahas juga, tapi nanti kita lihat waktu ya. Karena itu hanya menentukan saja peraturan mana yang sudah tidak berlaku dan sebagainya. Sorry, kebalik. Oke. Nah, ini tadi perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ruang lingkup pembebanan biaya. Nah, jadi sekali lagi bahwa intinya defaultnya adalah semua biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, jadi merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu boleh dibiayakan. Biaya ini adalah hubungannya dengan pekerjaan. Maksudnya pekerjaan ini merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja sebagai pemberi kerja dengan pegawainya. Jadi ini biaya yang boleh dibiayakan ini hubungan dengan pemberi kerja dengan pegawai. Dan yang diatur juga di PMK 66 adalah biaya sehubungan dengan jasa. Adalah biaya adanya transaksi antar wajib pajak. Jadi bisa saja ini dari bisnis to bisnis ya. Misalnya satu perusahaan membayar rekanannya dengan dalam bentuk barang. Nah, ini juga diatur di sini. Jadi rekanannya memberikan satu jasa, entah itu jasa konstruksi, tapi pembayarannya bukan uang tapi barang. Nah, itu termasuk juga dalam diatur di PMK 66 ini. Ketentuan teknis pembebanan biayanya adalah
pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi, tergantung dari jenis barangnya, ya. Lalu pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun dibebankan di tahun terjadinya pengeluaran. Sedangkan pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPH, yaitu SPT badan ya, 1771. Ketentuan berlaku tadi adalah untuk tanggal 1 Januari 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari dan awal tahun buku 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2022 yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya. Jadi kalau misalnya orang yang tahun bukunya 1 Juli 2021 dan berakhir di 30 Juni 2022, biaya natura dan kenikmatan baru boleh dibiayakan sejak tanggal 1 Januari 2022. Jadi biaya yang 6 bulan pertama tidak bisa dibiayakan, baru biaya 6 bulan berikutnya yang boleh dibiayakan. Lalu sedangkan kalau memang tahun buku bagi pemberi itu mulai 1 Januari 22 atau sesudahnya, yaitu pada awal tahun buku. Jadi kalau tahun bukunya misalnya mulai tanggal 1 April 2022, berarti mulai 1 April 2022 baru boleh dibiayakan sebagai biaya di tanggal 1 April 2022. Nah, sekarang ini berikutnya adalah natura dan kenikmatan sebagai objek pajak. Jadi kalau tadi kita sudah bicara natura dan kenikmatan dari sisi pemberi atau perusahaan yang membayarkan, sekarang baru kita akan bicara mengenai natura kenikmatan dari sisi penerimanya. Nah, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Jadi ini perubahan utama. Tadinya kan bukan objek, masuk di pasal 4 ayat 3 di Undang-Undang PPH, sekarang menjadi objek, masuk di pasal 4 ayat 1. Ruang lingkupnya adalah penggantian yang sehubungan dengan pekerjaan, yaitu berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai, dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa. Itu karena adanya transaksi antara wajib pajak. Jadi ini adalah yang satu kepada karyawan, yang satu B2B ya, dari bisnis ke bisnis. Dalam bentuk natura itu adalah barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Kalau kenikmatan adalah fasilitas atau pelayanan yang bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Jadi misalnya kenikmatan ini, kalau misalnya perusahaan itu bekerja sama dengan suatu fasilitas kesehatan, di mana karyawannya boleh menggunakan fasilitas kesehatan tersebut, nah ini yang disebut dengan kenikmatan. Jadi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran fasilitas kesehatan tersebut oleh pemberi, itu akan disebutnya masuknya dalam kenikmatan yang akan menjadi objek pajak bagi karyawan yang menikmati fasilitas tersebut. Ya. Oke, natura. Nah, sekarang jadi pada intinya semua natura atau kenikmatan itu adalah objek pajak penghasilan, kecuali apa yang disampaikan berikut ini. Jadi itu dibagi 4 kategori ya di dalam PMK 66. Yang pertama adalah kategori makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini bukan
merupakan objek pajak penghasilan apabila memenuhi ketentuan berikut, yaitu makanan dan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Juga kedua adalah kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar. Jadi umumnya kalau memang disediakan makanan atau minuman di tempat kerja yang diberikan ini kepada seluruh pegawai, maka seluruh biayanya tanpa batasan boleh dibiayakan oleh pemberi kerja, oleh perusahaan. Nah, tapi kalau kupon itu yang ada batasan. Apa yang dimaksud dengan kupon itu adalah alat transaksi bukan uang yang bisa ditukar dengan makanan atau minuman. Jadi kalau diberikan voucher oleh perusahaan, lalu vouchernya bisa dipakai oleh karyawan tersebut pergi ke restoran dan diganti mendapat makanan dari restoran, maka itulah yang disebut dengan kupon di sini. Seandainya tidak diberikan kupon juga bisa dikecualikan dari objek penghasilan, yaitu biaya makan atau minuman yang direimburse oleh pemberi kerja. Tapi ini khusus bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar. Karena dilihat karyawan-karyawan ini yang banyak pergi keluar dan mungkin tidak selalu bisa makan di kantor. Jadi mereka bisa menerima kupon. Nah, persyaratannya untuk ini tidak usah menjadi objek, ya kan? Adalah apabila nilai kupon tersebut nilainya tidak lebih dari 2 juta rupiah per pegawai per bulan. Jadi kalau misalnya dapat 20 kupon karena 20 hari kerja, berarti kan lumayan ya, 100.000 per hari ya. Kalau 20 hari kerja ya. Nah, atau katanya, nah, tetapi kalau misalnya di perusahaan itu ternyata nilai makanan yang disediakan oleh perusahaan itu lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Katakanlah ternyata di perusahaan itu 2,5 juta nilainya. Nah, itu kuponnya pun disamakan ya. Jadi nanti kalau batasan kupon yang tidak menjadi objek juga sama menjadi 2,5 juta per pegawai per bulan. Nah, sedangkan selisih lebih dari nilai kupon itu yang sebenarnya dan nilai kupon yang dikecualikan itu jadi objek PPh. Nanti saya akan berikan contoh sesudah ini. Lalu bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai tadi udah ya dengan nilai tertentu, yaitu pengaturan pengecualian termasuk dalam batas bingkisan dalam rangka hari raya, selain hari raya yang diatur dan natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah ini contoh penerapan kupon makanan dan minuman. Jadi di contoh ini PTBA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai 2,5 juta per pegawai per bulan. Jadi ini kan lebih ya, tadi 2 juta yang kita sebutkan dan sekarang ini ternyata diberikannya 2,5 juta per bulan. Oleh karena pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, maka PTBA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk oleh PTBA. Nilai kupon tersebut bernilai 2,7 juta per pegawai divisi pemasaran per bulan. Nah, dalam hal ini, karena nilai kupon divisi pemasaran ini lebih tinggi dari nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PTBA, ya kan, yaitu 2,5 juta, sementara nilai kuponnya 2,7 juta per pegawai per bulan, maka selisihnya yang 200.000 menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan divisi pemasaran. Jadi bandingannya
ke 2,5 juta ya, bukan ke 2 juta karena diberi kantor nilainya 2,5 juta. Nah, yang kategori kedua adalah natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini natura dan kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini diatur di peraturan atau perundang-undangan mengenai kewajiban untuk memberikan natura kenikmatan ini. Meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, natura dan kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemik, pandemik, atau bencana nasional. Nah, ini kalau diatur oleh undang-undang adalah menjadi biaya bagi perusahaan dan bukan objek penghasilan bagi karyawan yang menerima. Nah, kategori ketiga ini adalah natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek PPh dengan batasan jenis atau batasan tertentu. Nah, sekarang jadi berarti kalau nomor 1 itu adalah bingkisan dari pemberi kerja, antara lain berbentuk bahan makanan, minuman, atau bahan minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi hari raya. Jadi ada 5 hari besar keagamaan: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Nah, ini kalau diberikan kepada seluruh pegawai itu bukan objek pajak penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan ya. Jadi ini memperjelas ya. Kalau dulu mungkin banyak pertanyaan apakah hadiah-hadiah berikut ini menjadi penghasilan. Tapi kalau ini berkaitan dengan 5 hari besar ini tanpa batasan biaya ya, boleh dibiayakan oleh perusahaan dan bukan objek pajak bagi pegawai yang menerima. Nah, kedua yaitu bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan. Yang 5 itu, nah ini tetap bisa bukan merupakan objek penghasilan bagi karyawan apabila diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai dan nilainya maksimal adalah 3 juta rupiah per pegawai per tahun pajak. Dan ini boleh dibiayakan dan bukan objek sepanjang nilainya tidak melebihi 3 juta per pegawai per tahun pajak. Kalau nilainya lebih, berarti selisihnya itu akan merupakan objek pajak penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, peralatan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan, seperti komputer, laptop, ponsel, beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Nah, ini kalau diterima dan diperoleh oleh pegawai dan memang menunjang pekerjaan pegawai, maka boleh dibiayakan dan bukan objek. Jadi kalau dulu kan dulu tuh ada misalnya, sekian persen atau harus dilakukan dilihat apakah benar-benar untuk pekerjaan digunakannya. Atau ada yang terus dibikin prosentasenya. Kalau sekarang tidak, semua fasilitas tersebut boleh dibiayakan dan bukan objek pajak penghasilan bagi karyawan. Nah, sekarang yang keempat adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan bukan di daerah khusus tertentu yang ditetapkan dalam suatu keputusan Menteri Keuangan. Ya. Jadi ini kalau memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan di kantor di Jakarta pun, ini bisa dibiayakan dan bukan objek pajak apabila tadi diterima atau diperoleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tadi. Ini sekarang itu adalah bukan objek. Tapi kalau misalnya itu diberikan contoh juga oleh dalam sosialisasi Dirjen Pajak itu misalnya diberikan fasilitas medical check up
oleh perusahaan. Itu kan tidak termasuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi kan sebetulnya sehat tapi berikan fasilitas medical check up. Nah, itu adalah objek pajak penghasilan. Ya. Kalau yang tidak, ya ini ada kriterianya. Lalu fasilitas olahraga dari pemberi kerja, selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Itu yang diterima oleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta rupiah per pegawai per tahun pajak, ini juga boleh dibiayakan dan bukan objek pajak bagi karyawan. Nah, ini kemajuan juga ya. Kalau dulu mungkin biasanya itu fasilitas-fasilitas atau tunjangan ini langsung menjadi objek pajak ya. Bagi adalah kenikmatan natural yang tidak boleh dibiayakan dan bukan objek, tadinya tidak boleh dibiayakan. Sekarang boleh dibiayakan dan bukan objek sepanjang nilainya tidak melebihi 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Nah, ini kalau misalnya perusahaan ini menyediakan lapangan futsal. Nah, ini berapa biaya pengelolaan lapangan futsal dibagi dengan jumlah pegawai perusahaan yang boleh memakai lapangan tersebut, itulah cara menentukan batas maksimalnya ya. Yang keenam adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, dimanfaatkan bersama seperti mes, asrama, pondokan, dan barak. Yang diterima atau diperoleh pegawai juga merupakan pengecualian dari objek pajak penghasilan. Ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individu, antara lain apartemen dan rumah tapak, itu yang diterima atau diperoleh pegawai dan nilai keseluruhannya maksimal 2 juta per pegawai per bulan, juga bukan objek pajak. Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, jadi bukan oleh pemegang saham, dan penghasilan bruto rata-rata pegawai yang bersangkutan yang menerima fasilitas kendaraan ini. Rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir adalah sampai dengan 100 juta rupiah per pegawai per bulan. Jadi kalau penghasilan di bawah 100 juta, kalau menerima fasilitas kendaraan juga bukan objek pajak penghasilan bagi karyawan yang menerima. Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja, itu yang diterima dan diperoleh pegawai juga bukan objek pajak penghasilan bagi pegawai. Jadi ini iuran pensiun kepada dana pensiun. Ke-10 ini fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel dan atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan, bukan objek pajak penghasilan, dan seluruh natura dan atau kenikmatan yang diperoleh tahun 2022. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, pengeluaran untuk natura dan kenikmatan yang diperoleh tahun 2022 dapat dibiayakan oleh pemberi kerja di tahun 2022, tapi tidak usah dikenakan pajak atau bukan objek pajak bagi pegawai yang menerima. Karena ini bagian dari peraturan peralihan karena memang pada saat itu peraturan ininya belum ada ya. Turunan peraturannya, peraturan pelaksanaannya belum ada. Nah, ini secara umum lagi, yang kategori yang berikutnya adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Saya rasa mungkin karena waktu terbatas dan saya pikir mungkin tidak banyak yang di sini yang mungkin berkaitan dengan ini di daerah tertentu ini mungkin nanti Iya, Bu Putri. kecuali ada yang bertanya ya. Mungkin boleh diterangkan ya kalau yang di daerah tertentu itu atau berdasarkan apa kota atau bagaimana secara umum aja Bu Putri.
Daerah tertentu ini adalah daerah yang eh, pembangunannya apa ya, apa ya, Terbelakang ya, daerahnya terbelakang ya. kurang Ada maju gitu ya. kurang maju, ada beberapa persyaratan seperti misalnya kondisi jalannya yang buruk atau ya seperti itu deh, susah Ya, diakses gitu. oke, ya Ada boleh di skip persyaratan. ya. Heeh. Nanti kalau memang perlu nanti bisa. Tapi saya memang nggak siapkan materi yang lengkap di sini persyaratan di daerah tertentu. Jadi ada 11 kriteria yang harus dicapai. Nah, ini tata cara penilaian dan penghitungan pajak penghasilan. Eh, Jadi pada intinya tadi kan sudah disampaikan natura itu nilai pasar, sedangkan untuk kenikmatan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan. Nah, dalam hal natura berupa barang yang tujuan semula tidak untuk yang ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pembeli dalam bentuk tanah atau bangunan dinilai berdasarkan nilai pasar. Selain tanah dan atau bangunan dinilai berdasarkan harga pokok penjualan. Jadi maksudnya kalau pemberi kerja ini memang misalnya eh, Unilever gitu ya, pemberi kerja kan dia membuat sabun deterjen, minyak goreng seperti itu ya. Nah, itu kalau diberikan kepada karyawannya, nah itu dihitungnya adalah berdasarkan harga pokok penjualan. Ya, karena ini sebetulnya barang dagangan dari si pemberi kerja. Berikutnya penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Jadi kalau pengeluaran misalnya disewakan apartemen dibayarnya 1 tahun di muka biasanya kan apartemen. Nanti ya diprorata aja selama 12 bulan, jadi setiap bulan itu sudah dikenakan pajak penghasilannya di pihak penerima tadi apartemen tadi ya. Dengan kalau nilainya lebih dari tadi kan 2 juta ya. Terus dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 penerima atau 1 fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Ini tadi seperti tadi kalau menyediakan lapangan futsal berarti akan diperhitungkan tetap dibagi kepada masing-masing penerima berdasarkan secara proporsional ya dari jumlah penerimanya yang memakai lapangan futsal tersebut. Itu maksudnya. Nah, mengenai saat pemotongan PPh, pemotongan PPh ini dilakukan pada akhir bulan terjadinya kalau untuk natura pengalian atau terhutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Sedangkan kalau kenikmatan adalah penyerahan atau bagian hak atas pemanfaatan fasilitas atau pelayanan oleh pemberi. Nah, ini yang mungkin perlu sangat dicermati nih ya. Jadi kan peraturan ini baru keluar tanggal 27 Juni 2023. Jadi perusahaan pemberi kenikmatan dan natura ini tidak punya kesempatan untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan peraturan ini. Jadi diberikan ketentuan peralihan, ini semacam ketentuan peralihan, di mana perusahaan sudah tetap sudah boleh tetap membiayakan biaya-biaya yang untuk menyediakan natura atau kenikmatan ini, tapi karena PPh-nya belum dipotong oleh perusahaan, maka menjadi tanggung jawab penerima penghasilan untuk melaporkan sendiri self-assessment di SPT tahunan perorangan masing-masing individu atau karyawan yang bersangkutan. Jadi kan di sini yang diperoleh di sini sampaikan nih yang diperoleh sejak 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan PPh atas PPh terhutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan dalam penerima
dalam SPT PPH orang pribadi ya SPT 1770. Ini mungkin yang perlu ya jadi eh, mungkin tidak yang penting sekali diamati di sini. Karena kalau yang nanti mulai 1 Juli 2023 sudah dipotong oleh perusahaan ya. Nah, ini adalah contoh, ini memang tulisannya kecil sekali ya, sorry. Nah, ini contoh alokasi kenikmatan berdasarkan catatan pemanfaatan kenikmatan. Nah, di sini contohnya adalah Direktur LA dan Direktur LB mempunyai fasilitas 1 buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor yang dilakukan bergilir. Nah, PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor sebanyak 10 hari, Direktur LB sebanyak 15 hari. Nah, di sini disampaikan bahwa biaya-biaya yang penyediaan fasilitas tersebut, nah ini semua biaya yang berhubungan dengan fasilitas harus diperhitungkan ya dalam penghitungan objek pajak penghasilan nanti. Yaitu biaya penyusutan 480 juta per tahun, biaya pemeliharaan selama bulan September itu 15 juta, biaya operasional 10 juta. Untuk mengetahui berapa kenikmatan ini yang digunakan oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dijumlahkan ya, biaya penyusutannya 480 juta per tahun itu berarti 40 juta per bulan, biaya pemeliharaan 15 juta, biaya operasional 10 juta, sehingga total biaya bulan September adalah 65 juta. Nah, 65 juta ini diproratakan kepada Direktur LA karena 10 hari, maka 10 dibagi 10 tambah 15, yaitu 25 hari di mana dipakai si perahu ini, dikali 65 juta adalah 26 juta. 26 juta ini adalah objek PPh pasal 21 bagi Direktur LA. Sementara Direktur LB menggunakan 15 hari, berarti 15 dibagi 25 kali 65 juta adalah 39 juta di bulan September yang akan ditambahkan sebagai penghasilan Direktur LB untuk diperhitungkan PPh pasal 21-nya. Nah, contoh saat pemotongan PPh. Tadi kan bagaimana menghitung pengalokasian biaya ya. Kalau sekarang saat pemotongan nih fokus dari contoh ini. Nona MC adalah seorang artis yang memberikan jasa promosi kepada Hotel MX. Untuk dalam hal melakukan promosi ini, ya jadi Nona MC ini influencer ya ceritanya. Jasa promosi berbayar tersebut, Nona MC mendapatkan 8 voucher yang dapat digunakan di hotel tersebut untuk 8 malam. Nah, kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 voucher tersebut. Maka atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap 8 voucher tersebut yang diserahkan 1 Januari 2024 dilakukan pemotongan PH pasal 21 pada akhir penyerahan hak untuk memanfaatkan voucher, yaitu di akhir bulan Januari 2024. Jadi bukan pada saat dia betul-betul memakai voucher, tapi pada saat itu diserahkan dan dia sudah berhak menggunakan voucher, itu langsung diperhitungkan pemotongan PPh pasal 21-nya. Nah, contoh kedua ini, PTMB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PTMB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PTMY, sebuah perusahaan produsen ekskavator, yang dimulai pembangunannya tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, dalam kontrak disebutkan bahwa PTMY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 buah ekskavator. Jadi ini bisnis to bisnis ya, jadi bukan lagi kepada karyawan ya, ini contohnya. Kepada PTMB saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai tanggal 6 Desember 2025, dan PTMY menyerahkan 5 ekskavator tersebut pada PTMB. Atas penghasilan berupa penggantian dan imbalan dalam bentuk natura yang diterima PTMB berupa ekskavator
dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Karena jasa konstruksi kan memang kenanya PPh final pasal 4 ayat 2 ya. Pada akhir bulan dan dilakukan pengalihan ekskavator yaitu pada akhir bulan Desember 2025. Jadi itulah diserahkannya. Jadi ini jasanya sudah diberikan selama tahun dimulai tanggal 1 Januari 2025 sampai Desember 2025. Tapi karena penyerahan ekskavatornya adalah pada saat di akhir bulan Desember diserahkannya, yaitu pada saat itulah baru merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi tadi kan kita awalnya mengatakan hari ini adalah bagaimana supaya menghindari sanksi pajak. Sebetulnya sanksi pajaknya ini tetap sama standar, yaitu adalah sanksi pajak karena wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak penghasilan. Kalau memang sampai tidak atau kurang membayar pajak penghasilan, atau melakukan sudah keburu membayar tapi kurang lalu melakukan pembetulan, baik tahunan ataupun massa, maka akan dikenakan sanksinya. Ya ini seperti biasa, seperti STP biasa ya, tidak ada perubahan dengan adanya perubahan undang-undang itu adalah kena pajak, sanksinya adalah sebesar bunga yang ditetapkan oleh suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan terkena uplift faktornya adalah sebesar 5% dan maksimumnya 24 bulan. Jadi itu mungkin penjelasannya hari peraturan ini. Mungkin sekarang bisa kita buka sesi tanya jawab ya. Oke, silakan. Apa ini kita Iya, tutup dulu aja atau nggak usah ditutup? ditutup dulu aja. Oke. Oke, teman-teman, gimana? Apakah berasap-asap ya karena penuh dengan peraturan baru ya, kemudian perhitungan-perhitungan ya, ataukah malah Bapak Ibu semua atau teman-teman ini menarik karena ada hal yang ingin ditanyakan atau berkaitan dengan keadaan pribadinya ya. Jadi silahkan nih Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bisa dengan buka mic, bisa juga dengan tulis di kolom chat. Sepertinya Pak Urip sudah buka mic, ada yang langsung ditanyakan nih Pak Urip? Oh, kalau buka mic itu berarti harus tanya begitu. Oke, Bu Putri bisa Biasanya. dijawab saya kurang jelas. Oh ya, pertanyaan apakah kalau buka mic berarti harus bertanya? Harus bertanya, Biasanya oh, begitu, biasanya. biasanya begitu ya, karena Ya semangat deh, maka buka mic. karena sudah harus bertanya, saya coba bertanya. Yang pertama begini, tadi yang disebut dengan penjelasan semua karyawan, kalau karyawannya 100 misalnya, ya, yang diberi makan siang 30 gitu loh ya. Apakah berarti tidak bisa dibiayakan itu yang 30 itu gitu loh ya, karena bunyinya kan seluruh karyawan. Itu yang pertama. Jadi definisi seluruh karyawan itu sebenarnya bagaimana sih kan gitu. Nah, itu termasuk juga nanti kalau adanya satu pemberian hadiah-hadiah itu pada hari raya dan sebagainya kan begitu. Ya. Yang kedua, kalau tadi ada apa kesehatan itu untuk check up begitu ya, check up gitu kan. Ada pegawai yang karena kecelakaan kerja kemudian dirawat, pada suatu saat dokternya mengharuskan yang bersangkutan check up. Apakah biaya medical check up itu tidak bisa menjadikan biaya yang artinya bagi si penerima juga bukan objek pajak begitu ya? Saya rasa itu yang pertanyaan saya sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Urip. Jadi tadi pertanyaannya apakah kalau tidak semua karyawan dapat makanan atau minuman ini ya? Jadi memang ketentuannya sekarang apabila memang disediakan bagi seluruh pegawai. Nah, jadi kalau tidak berarti itu objek pajak ya, penghasilan bagi pegawai, karena kalau dibiayakannya sudah jelas boleh dibiayakan. Tapi kalau diberikannya hanya kepada pegawai-pegawai tertentu,
Nah, ini berhubungan dengan apa nih berikannya? Apakah rutin misalnya Pak? Rutin Atau misalnya pekerjaan, karena, rutin pekerjaan, tetapi tidak seluruh pegawai begitu loh. oh ya, ini Kan memang bisa aturannya, saja, bisa saja kan di dalam sebuah perjanjian kerja saya punya pegawai 100, tapi saya pikir yang 30 ini yang saya harus berikan makan di tempat, kan begitu ya, disediakan makanan begitu. Kan boleh, mestinya di dalam perjanjian kerjanya demikian kan begitu. Masa kalau bagian yang memang tidak harus diberikan makan harus juga diberikan makanan, perusahaan juga perlu efisiensi biaya begitu. Iya. oke. Jadi ya ini nanti masalah peraturannya, misalnya sekarang logikanya, jadi kata Bapak mungkin ini karena karyawan pabrik gitu yang tidak boleh meninggalkan untuk pabrik untuk makan gitu ya. Ya Atau misalnya memang, demikian, jadi misalnya. sementara kalau direksi dan sebagainya toh tidak perlu disediakan makan gitu ya Pak ya. Ya, Ya, ya. ya. Aturannya memang bagi seluruh pegawai, tapi saya rasa kalau memang ini ketentuan kayak tadi dengan alasan bahwa ini kebutuhan pekerjaan, di mana karyawan tersebut memang karena pekerjaannya harusnya tidak bisa eh, perlu disediakan makan atau mungkin karena kemampuannya, logikanya sih menurut saya harusnya boleh ya Pak ya, boleh sebagai biaya dan bukan objek penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan. Tapi ini Tapi, belum 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 menjadi suatu keputusan ya barangkali, karena ini kan hanya pendapat ibu, seharusnya boleh kan gitu ya Kak. iya, tapi kata-katanya di situ memang di aturannya dikatakan yang disediakan bagi seluruh pegawai. Jadi aturannya mestinya harus mengacu pada perjanjian kerja gitu loh ya. Jadi jelas gitu kan ya Kak. Harusnya ke sana, kalau ada sebuah perjanjian kerjanya begitu ya, ya sudah kan harusnya begitu tuh. Jadi ya mungkin baru belajar ini ya. Enggak apa-apa. Yang memang biasanya dikhawatirkan malah justru yang diberikan tuh nanti direktur yang Ya diberikan. kalau Kayak. direktur diberi makanan juga hal yang wajar saja, karena haknya dia sebagai pegawai juga. Direktur juga pegawai kan. Ya betul, tapi maksudnya hanya direktur tapi tidak karyawan yang lain. Nah itu mungkin, tapi kan ini sebaliknya kan yang Nah, justru yang tidak mampu. Tapi kata-katanya sih bagi seluruh pegawai gitu ya Pak. ya soalnya itu mengganjal kata-kata seluruh pegawai itu. Ya, tidak tidak semua di sini bagi seluruh pegawai, tapi makanan dan minuman memang ada kata bagi seluruh pegawai. Iya, iya, iya Em, kan. Oke, saya baik boleh ya. komentar sedikit ya. Saya seingat saya tuh begini, Pak Urip. Ini juga apa namanya ada pengalaman ya. Kalau hal-hal seperti ini, kadang-kadang yang khusus itu mungkin kita bisa minta ke eh, apa ya KPP gitu ya, atau mungkin yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin Bu Putri bisa bantu. Ini seperti kayak surat ketetapan. Jadi mengkhususkan karena dengan keadaan seperti ini, maka makanan tadi ya fasilitas itu dapat diberikan walaupun hanya untuk sebagian. Nanti biasanya perlu kayak surat ketetapan gitu sih. Menyimpang sedikit dari peraturan, tetapi masih masuk akal gitu ya, dari kata-kata Pak Urip kan sangat masuk akal kenapa diberikan makanannya. Itu sih Ya, Pak. oke. Mungkin ada baiknya bisa Ditanyakan. datang ke KPP juga. Ada satu yang pertanyaan kelewat begini. Kalau pemberian misalnya tadi pada hari raya, pada sebagainya ya, barangnya yang diberikan berbeda-beda gimana? Apakah harus sama juga gitu ya Kak? Enggak, kalau untuk hari raya ya Pak tadi boleh Bingkisan-bingkisan diberikan ya. bingkisan sepanjang berkaitan dengan em, tadi dengan hari raya yang 5, hari raya Idul Fitri atau Natal atau Waisak, Nyepi dan eh, Tahun Baru Imlek. Itu tidak ada batasan. Semuanya Apapun boleh dibiayakan. bingkisannya ya, apapun bingkisannya berarti. Ya, kalau tadi di catatan saya tuh memang bingkisannya katanya makanan ya. Coba saya lihat lagi sebentar ya Iya Pak. kan? Ya. Bingkisannya uang gitu ya Bu Ida. Oh, Bisa. ada ada kata-kata kan tadi natura itu adalah barang Ya enggak, itu bukan berguna uang. aja. Oh, berguna. Berguna aja. Ya tetapi kalau Oke. beda-beda gimana gitu, boleh enggak? Jadi mungkin maksudnya Pak Urip begini Bu Putri, kalau ada di pegawai misalnya
ada yang mempunyai masing-masing tadi ya 5 hari raya itu ya. Jadi pada saat Lebaran ada 30% misalnya diberikan, gitu ya Pak Urip. Jenisnya Kemudian beda kan Natal hari tiga puluh raya. persen, Ya, nanti yang Kyonghi beda lagi kan gitu ya. Kyonghi tiga puluh Boleh, persen, tapi pada hari yang berbeda gitu ya. tidak ada Atau bisa jadi persyaratan. pada hari yang sama memberikan Mhm. bingkisan apa namanya? Ya berbeda-beda. Jadi bisa saja misalnya ada 100 orang yang akan diberikan. Beda-beda, ada yang nilainya 2 juta, ada yang nilainya 1,5 juta, kan bisa aja berbeda-beda kan. Apakah harus sama nanti bingkisannya dipermasalahkan kalau beda lagi kan gitu. Gimana itu? Kalau untuk tadi nilainya itu tidak jadi masalah ya Pak dalam Iya, hal iya. ini. Artinya saya memberikan berbeda-beda boleh tidak kan gitu. Boleh berbeda-beda. Barangnya boleh ya beda-beda ya. Iya. Kalau harus sama kan seperti negara komunis nantinya gitu ya. Iya. Biasanya Gitu kalau ya. tidak ada ketetapannya, jadi bisa melenceng gitu Pak. Oh gitu ya. Eh, Oke, eh, baik. Cari Tadi kalau kan tidak ada kompromisnya ya. tadi ketetapannya ya. tadi kan pernyataannya jenis makanannya boleh nggak berbeda-beda. Coba nanti saya sambil lihat di sini. Tapi selain makanan ya, coba tadi tulis itu sana sebagai makanan. Tapi makanannya tidak harus sama, nilainya tidak harus sama. Yang penting itu berkaitan dengan hari raya tadi. Tidak ada Oke. ketentuan harus sama. Ya, ya, Terus baik. tadi yang Baik. Bapak tanya lagi tadi apa yang terakhir ya? Yang ketiga Itu itu. yang kalau medical check up orang yang Oh, tadinya oh ya, kecelakaan kerja kan gitu betul. ya. Ya, Nah, ya. kalau ini masih berkaitan sebagai lanjutan dari kecelakaan kerja, medical check up-nya, itu boleh dibiayakan dan bukan objek. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Ya, kembali Pak Urip. Oke, terima kasih. Um, ada pertanyaan nih Bu Putri dari Bu Lisa ya. Saya mau tanya, karena ini peraturan baru, sebagai si pemilik usaha, mana yang lebih menguntungkan? Memberi ke pegawai berupa natura atau kenikmatan? Sebaliknya, sebagai seorang pegawai, baiknya lebih menerima kenikmatan, natura atau kenikmatan? Sebagai pengusaha ini memang tergantung dari kira-kira karyawannya ini eh, pajaknya itu sudah di level mana gitu ya. Kalau misalnya ini perusahaan yang karyawannya rata-rata penghasilannya di bawah em, setahun 100 juta. lima 100 juta. 100 juta ya kan setahun itu kan berarti kena pajaknya baru sampai 200 juta ya. Itu kena pajaknya baru 5% dan 15%. Jadi lebih menguntungkan sebetulnya memberikan natura. Kalau ini bagi karyawan. Tapi kalau karyawannya banyak yang penghasilannya sudah di atas 250 juta, itu berarti akan lebih, kan biasanya ini pajaknya nanti ditanggung lagi oleh perusahaan, atau perusahaan mungkin harus masih memberikan tunjakan pajak lagi kan, kalau memang untuk natura yang tidak dikecualikan sebagai objek. Akan lebih mahal bagi perusahaan kalau memberikan natura. Oke. Gitu. Apakah menjawab Ibu Lisa? Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau buka mic langsung juga boleh kalau masih ada pertanyaan. Kalau memang, Makasih. terima kasih Bu Lisa pertanyaannya. Tapi memang kalau natura ini lebih pada dasarnya sebetulnya agak repotnya karena nanti ada yang harus pakai nilai pasar atau apa ya perhitungannya. Secara akuntansinya mungkin atau pembukuan lebih lebih rumit ya dengan memberikan natura dan kenikmatan daripada memberikan uang cash. Iya, sepertinya juga kayak kita memberikan fasilitas mobil misalnya, kita harus benar-benar menghitung seperti itu ya Bu Putri ya, seperti contoh Harus tadi ya. harus memperhitungkan per orang. Jadi misalnya satu orang ini dapat mobil sedan ya kan dan dia penghasilannya tadi yang di bawah 100 juta masih ya. Nah, dia dapat mobil sedan, terus kita harus alokasikan nih, harus catat nih uang tolnya yang dia terima si karyawan A, pakai uang tolnya berapa, pakai bensinnya berapa. Nanti kalau dia lagi servis mobil nih, servis mobilnya harus diidentifikasikan nih, ini mobilnya karyawan A gitu. Jadi Iya.
eh, lebih rumit ya dari segi accounting kan harus banyak detail istilahnya tuh harus banyak sub expense-nya untuk memastikan perhitungannya cocok. Bagus bagi orang akuntansi mengatakan ini lapangan kerja baru kan gitu ya. Iya, kecuali akuntannya yang mau punya lapangan kerja baru itu mungkin lebih menguntungkan. Oke, berikutnya ya Bu Lisa, ada satu lagi pertanyaan. Fasilitas tempat tinggal, ada pertanyaan dari Pak Andi Karamoy. Fasilitas tempat tinggal yang komunal itu, apakah dimaksud termasuk kompleks yang terdiri dari beberapa rumah terpisah atau harus bersifat satu gedung? Kemudian, apabila tanahnya bersengketa ya, bagaimana treatment pajaknya? Nah, fasilitas yang di sini kan ada dua ketentuan ya. Tadi kalau fasilitas yang apa tadi bersifat komunal itu tidak ada batasan yang diterima atau diperoleh pegawai boleh dibiayakan dan bukan objek pajak penghasilan bagi karyawan. Tapi kalau dibelikan itu dalam bentuk rumah tapak atau apartemen yang unit per unit, itu eh, bukan objek kalau nilainya di bawah 2 juta per pegawai per bulan. Jadi yang kalau memang mau yang bebas itu memang harus tanpa batasan adalah fasilitas komunal itu yang bersama-sama tinggalnya asrama, mes, atau barak kayak gitu. Iya, oke. Kalau Eh, tadi mengenai sengketa, wah itu kayaknya di luar topik Kalau ini ya, bikin karena asrama dalam bentuk rumah tapak gitu loh Bu. Satu komplek asrama kan bisa gitu, asrama polisi kan sendiri-sendiri kan gitu ya. oh, Gimana Bu? asrama kan bukan sendiri-sendiri biasanya Pak. Kecuali kalau misalnya nih seperti rumah gitu ya, ada 5 kamar lalu dipakai bersama-sama oleh orang yang oleh beberapa pegawai sekaligus. Nah, itu bisa dianggap sebagai fasilitas komunal ya. Tapi kalau misalnya ini satu rumah di pegawai dengan keluarganya masing-masing, itu mungkin tidak bisa disebutkan komunal gitu, Pak. Tapi kalau yang di tempat misalnya kepolisian, tentara yang namanya asrama, Ibu pergi aja ke satu komplek asrama tentara, asrama polisi itu kan satu komplek rumahnya sendiri-sendiri kan. Tapi asrama namanya kan. Oh gitu ya, bukan namanya Iya, rumah ini. tidak. Itu Tapi itu namanya juga kan di luar, asrama. tapi itu juga di luar topik ini di luar karena itu kan biasanya dibelanjakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara ya Pak. Itu semuanya Iya, dikecualikan dari andai objek kata pajak. perusahaan mendefinisikan Oh, begitu apa nggak bisa kan gitu ya. Ya kan sama Bu. Ini asrama PT ini satu kompleks kan begitu. kan Ya, namanya asrama sih biasanya setahu saya satu gedung ya Pak ya. Saya nggak tahu tuh ada apakah satu kompleks bisa biasanya disebut asrama. ya kalau di kepolisian, di tentara begitu Bu namanya Oh asrama. gitu ya. Kalau definisi itu oke asrama, apakah perusahaan swasta tidak bisa membuat apa namanya klasifikasi seperti itu gitu ya kan? Ya kan? Ya, ya. Ini akhirnya nanti mungkin akan menjadi bahan pembuktian kali ya dengan atau bagaimana dengan peneliti pajak dari orang pajak karena biasanya mereka pasti akan melihat apa nih dari contoh yang sudah diberikan di peraturan dan pemberian di peraturannya dikatakan adalah mes, barak, asrama gitu. Nah, ini apakah asrama itu apakah wajar disebut asrama itu apabila rumah yang terpisah-pisah? Saya rasa karena ini memang peraturannya masih baru ya Pak. Jadi belum ada pengalaman sudah berdebat dengan kantor pajaknya ya Pak ya. Ya, ya. Nanti kalau sudah diaudit baru nih ketahuan nih ya, apa sudah yang bisa mulai ada diterima. perbedaan Nanti, pendapat juga nanti ya. jangan disebut wah kalau ini sendiri-sendiri bukan asrama tapi asmara kan cilaka itu ya. Iya, kalau udah mulai Oke. Nah, Bu Putri, ada pertanyaan terakhir mungkin dari saya Itu ya, yang belum mengingat waktu dijawab Bu kalau Putri. yang bersengketa itu tadi belum dijawab itu Bu. ya kalau bersengketa itu saya kurang memahami pertanyaannya. Maksudnya eh, apakah sengketa apa hubungannya dengan kasus? Jadi kalau bersengketa sekarang bagaimana sih perlakuan perusahaan gitu kan? Apakah kalau bersengketa ini
tetap biayanya tetap biasa diakui dan dicatat oleh perusahaan, ya tetap saja dilakukan seperti itu, ya boleh dibiayakan. Sengketa atau tidak sengketanya bukan masalah dari perpajakan gitu saya lihatnya. Itu saya atau memang pertanyaan sebetulnya lain. Kalau Oke. maksudnya lain silahkan nanti Sem- ditanya lagi. Semoga menjawab ya Pak Andi. Silakan kalau Pak Andi masih ada pertanyaan ya. Nah ini pertanyaan terakhir. Ini ada satu pertanyaan lagi katanya Bu Novita. Boleh Bu Novita silahkan diketik dulu ya. Saya mau nyelip pertanyaan ke Bu Putri ya. Bu Putri, misalnya Bu Putri, pada saat sekarang mungkin ada perusahaan-perusahaan ya yang belum terlalu memahami ya tentang aturan ini atau bahkan saya yakin sekali pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang belum tahu ada aturan mengenai ini. Nah, kemudian dia tidak melakukan seperti yang disarankan atau yang diatur itu. Apakah sebagai seorang pegawai gitu ya, yang mana ada beberapa hal tuh harusnya menjadi objek pajak pegawai dan dikenakan PPh pasal 21, apakah kemudian jika terjadi sesuatu si pegawai ini akan menanggung akibatnya? Ataukah itu sebagai tanggung jawab si perusahaan untuk dapat menambahkan pada penghasilan si karyawan? Bagaimana Bu Putri? Ya, jadi mulai 1 Juli 2023 itu sudah tanggung jawab perusahaan untuk menghitung PPh 21 dari kenikmatan atau natura yang diberikan kepada karyawan. Nah, kalau dari 1 Januari sampai 30 Juni 2023, karena aturan pelaksanaannya belum keluar, maka nanti karyawan yang bersangkutan kalau selama 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023 menerima kenikmatan atau natura, karyawan tersebut nanti harus melaporkan ya di SPT 1770-nya di bulan Maret 2024. Nah, Hmm, bagaimana sekarang kalau ternyata perusahaannya tidak tahu dan mulai 1 Juli 2023 belum juga melakukan pemotongan sampai 31 Desember pun tidak melakukan ya, pemotongan. Ya, menurut saya itu agak ya. sebetulnya cukup banyak loh waktu buat dia untuk melakukan perbaikan ya. Karena kan ada 6 bulan lagi nih sampai akhir tahun. Tapi kalaupun tidak, eh, nah ini biasanya nih pengalaman saya orang pajak biasanya kalau memang nanti mengaudit perusahaan, perusahaan akan dikenakan Sanksinya ya. sanksi. Tapi kalau nanti kebetulan dia audit juga si pegawainya, nanti kalau memang ketahuan menerima itu bisa juga kena sanksi di dua pihak ya, karena dia tetap tidak kurang bayar pajak ya. Nah, yang Saya ini sih, yang kita khawatirkan ya, kalau sebagai seorang pegawai, kita nggak tahu juga kan, mungkin nggak terlalu memperhatikan lah peraturan perpajakan, dan kemudian nanti kita akan kena sanksi ini yang kita hindari. Nah, mudah-mudahan lah dengan acara hari ini, nanti acara ini juga akan menjadi YouTube ya, Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ingin mendengarkan lagi atau ingin men-share ke temannya, bisa men-share setelah menjadi YouTube. Mungkin kira-kira sekitar 3 hari dari sekarang. Ya, tapi kalau baik. memang ada nih kebetulan yang karyawan yang hadir hari ini, harap segera ingatkan perusahaan. Karena misalnya, kebayang nggak ya kita udah terima barang-barang nih dari 1 Januari sampai 30 Juni. Tiba-tiba sekarang harus keluar uang sendiri loh untuk bayar pajaknya itu dari barang-barang itu kan cukup memberatkan. Nah, Tiba-tiba uang kita ya padahal mungkin udah kepakai lagi sekarang tiba-tiba loh ada pajak. Nah, ini harus segera dibicarakan dengan perusahaan bagaimana nih solusinya, ya iya, kan? iya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya bisa dapat sesuatu dari pembicaraan pada malam hari ini. Nah, sebelum ke Bu Lisa, ini ada Ibu Novita ya yang sudah bertanya. Ini benar-benar terakhir ya. Ini Bu Lisa cuma konfirmasi aja. Bu Novita, silakan Bu Novita bisa Iya, dengan buka mic-nya, silakan. baik. Selamat malam, Ibu. Selamat Malam. malam, Bu Iya, Novita. maaf, maaf sedikit dulu ini. Ini saya tertarik sekali untuk masalah PPh 21 itu khususnya ya, Ibu ya. Baik dari pemberi kerja maupun karyawannya sendiri. Nah, tadi kan ada saya dengar yang kita itu memenuhi 3 syarat, 3M ya, 3M kalau nggak salah tadi kedengarannya. Nah, biar memenuhi, kalau sudah memenuhi 3 syarat tersebut, berarti bisa untuk menjadi pengurang bruto, betul ya Ibu? Betul. Nah, sekarang
Yang saya Pengurangan tanya, untuk pemberi kerja kan maksudnya Ibu sebagai ya biaya. untuk memberi kerja, untuk perusahaan ya Ibu ya. Nah, Mm-mm. ini yang unik banget. Saya barusan banget dapat audit pajak. Jadi trouble-nya memang di sini. Saya sampai jontok-jontokan ngomong sama pemeriksa. Ini yang unik buat saya. Apa syarat 3M ini harus berbentuk surat atau cuman hanya sebagai lisan saja kita bicara, oh ini memang untuk penagihan, untuk apa namanya operasional gitu. Apa bisa gitu doang, Bu? Soalnya kalau kayak daerah tertentu pun mereka kan minta surat pengajuan gitu kan ya, Bu ya? Kalau nggak salah Mm. dari Kalau DJP-nya sendiri. ya ini kalau daerah tertentu kan berhubungan dengan fasilitas atau natura ya yang diberikan. Iya, Kalau Ibu ini iya, membicarakan tentang fasilitas atau natura tiga. juga yang diberikan ya. Iya betul. Jadi kan termasuk dalamnya 3M ini. Misalnya gini, saya memberikan bensin gitu terhadap mobil dinas gitu kan itu di secara akuntingnya saya biayakan. Tapi menurut pajak itu tidak termasuk itu termasuk dalam PPh 21-nya karyawan gitu kan, Bu. Ini tahun berapa Bu? Tahun 2000. Saya kan ya ini kan sebenarnya saya mau berkelanjutan aja sih, nggak usah ngelihat di belakang. Kalau di belakang kan mungkin peraturannya beda-beda ya, Bu ya. Untuk ke depan di tahun 2023 ini bagaimana baiknya Ibu? Oh, oke. Nah, 2023 itu sebetulnya kalau 3M tadi yaitu tentu Ibu harus membuktikannya bukan melalui surat. Maksudnya kalau ini memang kendaraannya dipakai oleh pegawai Hmm. dan itu oleh pegawai tadi itu dia boleh dibiayakan oleh perusahaan Hmm. nah sekarang tadi apakah fasilitas kendaraan tadi ada batasnya kan apakah berapa gaji pegawai yang bersangkutan. Hmm. Nah, apakah gajinya di bawah 100 juta Tahun. per bulan rata-rata selama 12 bulan terakhir ya kan. Mm-mm. Nah, kalau memang rata-rata 100 juta sekarang ini tetap boleh dibiayakan dan bukan penghasilan buat pegawai yang bersangkutan. Tapi kalau gaji pegawai itu misalnya rata-rata 12 bulan terakhir adalah 120 juta, berarti itu harus menjadi penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Tapi tetap boleh dibiayakan oleh perusahaan. Perusahaan. Oh, jadi istilahnya cuman hanya syaratnya dari gaji pegawai itu sendiri ya, Ibu ya? Ya, betul. Itu yang ke Oh, depan ya, ke depan ini kan kita ya, ngomong. untuk ke depan sih saya lebih ke prepare untuk ke depannya. Terus kalau untuk yang tadi untuk daerah terpencil itu Bu, apa kalau dulu kan memang harus kita kayak buat pengajuan ke DJP kalau kita punya apa namanya daerah tertentu terpencil gitu loh Bu untuk memberikan natura atau apalah untuk karyawannya gitu. Apakah ini sekarang masih berlaku atau gimana, Bu? Tetap harus ada surat Tetap itu. ada surat pengajuan gitu ya, Bu ya? Ya, harus Mm-mm. diajukan dan harus diputuskan dan persyaratannya juga ada beberapa itu saya belum hari ini memang tidak saya cover karena cukup banyak ininya Baik, cukup baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mungkin materinya nanti bisa di-share, Ibu. boleh boleh baik. Baik, terima kasih. Terima kasih, Boleh Ibu. ya Bu Oki ya di-share kan. Iya, nanti eh, Ibu Putri akan memberikan ke HP untuk pendaftaran ya ke Mas Idris. Ya Nanti oke. Bu Novita sudah mendaftar juga ya, sudah tahu nomor Sudah, HP pada saat pendaftaran ya, nanti bisa sudah, diminta ke sudah. sana. Baik, Oke. terima kasih, Ibu. Nah, sekarang konfirmasi nih dari Mbak Lisa ya. Bu, mau memastikan, berarti kalau saya pengusaha, lebih baik saya kasih pegawai itu kenikmatan. Tapi kalau saya pegawai, lebih baik saya memintanya natura. Gitu ya, Bu? Hmm, sebetulnya maksudnya sebagai pegawai sebetulnya natura dan kenikmatan ini hanya jenisnya ya. Jadi kalau kita tidak terima uang dari perusahaan, itu kan dapatnya bisa natura atau bisa kenikmatan. Tapi perlakuan pajaknya sama ya kan. Ada yang fasilitas, yang satu terimanya barang. Kalau natura itu terima barang dan kalau kenikmatan berarti kita dapat fasilitas. Apakah fasilitas boleh pakai mobil, fasilitas boleh pakai asrama. Nah, ini kalau dibilang lebih baik itu maksudnya Lisa lebih baik dari segi apanya ya? Maksud saya, kalau saya sih pribadi sebagai karyawan, kalau saya terima kenikmatan dan natura itu menurut saya lebih ribet buat saya ya, karena
eh, berarti kan apa barang-barang yang saya terima ini saya harus pastikan ya perusahaan memberikan tunjangan pajak yang cukup untuk untuk mengkompensasi pajak yang harus dibayar ya, jangan sampai kurang penghasilan saya ya, gitu. Dan saya lebih lebih nggak tahu lagi ya berapa sih sebetulnya saya dinilai untuk pekerjaan saya gitu kan. Karena misalnya saya dapat fasilitas kendaraan, kendaraannya mungkin udah tua ya kan, makin lama kendaraan masih itu aja udah tua, sedangkan saya padahal kerja saya sebetulnya saya udah di kerjanya saya kerjanya ke perusahaan tetap atau sama berat, sementara nilai nilai kendaraan yang diberikan itu kan tidak selamanya sama. Nilainya akan makin tua kendaraan, mungkin nilainya sebetulnya udah sudah susut, Kesusahannya ya. sudah lebih tua ya kendaraan tua gitu kan. Iya. Eh, jadi nggak tahu maksud saya dari segi Lisa pertimbangan apa lebih baiknya gitu kalau buat pegawai atau ini atau pemberi kerja. Oh, maaf Bu, maksud saya gini, menguntungkan itu maksudnya kan kita itu kan bayar pajak gitu. Nah, misalnya perusahaan saya mau kasih saya hadiah nih, mau hadiah mobil atau mau kasih hadiah jalan-jalan, itu kan berarti kan satu natura, satu lagi kan Oh, kenikmatan gitu ya. Pajak mana ya kalau misalnya pajaknya lebih gede yang natura ya pasti saya kan pilihnya yang kenikmatan. Kalau yang kenikmatan lebih gede pajaknya ya saya pilihnya yang natura gitu loh maksud saya. Mendingan saya pilih yang mana gitu. Thank oh, you, Bu. ya besar kecilnya pajak sih tergantung dari nilai yang diberikan ya Lisa. Jadi kalau misalnya jalan-jalannya itu pakai pesawat bisnis kelas eh, setiap bulan Mungkin jalan-jalan. disesuaikan dengan keadaan ini Bu Putri. Ya, pesawat yang biasa ya jalan-jalan gitu ya dengan Ya, untuk hadiah sebagai life planner gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi jalan-jalan biasanya memang nilainya tuh lebih besar. ya Contoh kalau misalnya jalan-jalan tuh nilainya 50 juta. Tetapi ketika kita tidak jalan-jalan akan diberikan kepada kita misalnya 30 juta atau 35 juta. Mungkin seperti itu kira-kira ya Bu Lisa. oh ya. Ya kalau begitu kan memang lebih menguntungkan kenikmatan ya karena mungkin natura biasanya lebih sedikit ya nilai yang diberikan. Kalau memang itu perbandingannya ya, kalau perbandingan yang Lisa pikir. Ya, semoga menjawab ya. Oke, nah Bapak Ibu semua, gimana ya hari ini? Udah dapat lumayan cukup banyak ya, paling tidak ada sesuatu walaupun mungkin belum jelas banget, tapi paling nggak ada satu bahan yang mana kita Oh tahu, mungkin, oh kita harus oh ya pelajari. sorry. Bu, oke saya juga baru kepikiran pertanyaan Bu Lisa. Ya memang kalau buat Oke. perusahaan misalnya memberikan kenikmatan jalan-jalan. Jalan-jalan itu perusahaan kan memang bisa negosiasi diskon kalau memang perginya banyak orang gitu kan. Jadi ya memang buat perusahaan atau bisa minta malah sponsorship gitu ya dari pihak yang memberikan. Jadi buat perusahaan memang lebih banyak peluang untuk menghemat biaya daripada kalau memberikan natura yang jelas nilainya sudah tertentu. Mungkin kalau dilihatnya dari begitu ya. Jadi kalau buat perusahaan ya kalau kenikmatan bisa lebih diatur-atur gitu biayanya sama perusahaan. Oke. Ya, terima kasih Bu Putri. Nah, Bapak Ibu semuanya, berkaitan masih ya untuk bulan September ini kan kita akan bicara di Live Talk with Oki ini tentang keuangan ya. Dan 2 minggu lagi kita akan berbicara tentang DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Apa sih manfaatnya buat kita sebagai pegawai untuk mendapatkan DPLK? Dan apa manfaatnya sebagai perusahaan untuk memberikan DPLK? Ya, dan memilih misalnya daripada menyimpan sendiri dengan uang perusahaan dibandingkan apabila kita ngambil dari DPLK dari lembaga-lembaga tertentu yang memang disetujui oleh OJK. Nah, kita akan mengenal lebih lanjut tentang DPLK ini dan manfaatnya buat kita maupun buat perusahaan. Jadi Bapak Ibu yang mau lebih lanjut untuk ikut ya dari apa namanya diskusi tentang DPLK ini, Bapak Ibu bisa minta ke nomor ya dari di sini Pak Dwi Heli untuk memberikan mencantumkan namanya dan mungkin lebih baik akan masuk ke grup ya ke grup kita. Kita punya satu grup. Di situ lebih banyak juga nanti informasi-informasi lain seperti YouTube yang
kita sudah kemas, sudah jadi YouTube, kita akan masuk grup itu dan juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut seputar keuangan dan juga seputar kesehatan holistik. Ya, jadi nantikan 2 minggu lagi tentang DPLK. Mudah-mudahan Pak Urip juga masih sempat nih nanti datang lagi ya pada 2 minggu lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut di grup, Pak Dwi sudah cantumkan nomornya dan Bapak Ibu bisa catat dan nanti akan masuk ke grup kita untuk diskusi lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih Ibu Putri, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih juga Pak Dwi dan teman-teman semuanya. Kita akan foto bersama ya Pak Dwi. Sudah saya foto. Oh, sudah difoto ya? Ya. Nah, satu Tapi lagi kalau dong mau Pak Dwi, open mic, mumpung, kalau mau mumpung open ada yang kamera bisa lebih bagus. iya, siapa tahu ada yang mulai buka Ya, kamera. ayo Nah, Pak Andika buka Ramoy, kamera. walaupun agak gelap, tetap kita senang ya kalau buka kamera. Silakan teman-teman semua yang masih bisa Oke, kita buka ambil ya, kamera, kita buka akan kamera foto ya. bersama. Ini slide sesi 1 dulu. Sekarang sesi 2. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih, malam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nisa. Terima kasih Natania. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih semua. Malam. Ya. Saya Malam, M Ibu. ya.